Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak Albertus, apa sudah boleh dimulai? Sudah bisa dimulai untuk kegiatannya? Boleh, ya silakan. Baik, terima kasih Pak Albertus. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber, peserta dan tamu undangan di acara Prima Talk yang mengangkat tema How Can Climatology Improve Future Climate Projection over Indonesia yang diselenggarakan hari ini, Selasa 19 April 2022. Sebelum kita memulai acara, saya bacakan terlebih dahulu tata tertib dalam kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu diharapkan untuk menuliskan nama dan instansi, kemudian kameranya di-on-kan dengan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Diharapkan untuk meng-mute mikrofon, menggunakan pakaian formal dan rapi, serta mengisi daftar hadir yang telah tersedia. Bapak dan Ibu sekalian, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita ikuti dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Mohon maaf sebentar ya, Bapak dan Ibu. Oh my God. Nah, masuk Mas. Tinggal.
Baik, Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita sempurna, kita semua. Perkenalkan, saya Karlina Gusmarani, Pranata Humas Ahli Pertama BRIN akan menemani Bapak dan Ibu selama acara berlangsung. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan ini diselenggarakan untuk memfasilitasi Pusat Riset Iklim dan Atmosfer dalam berbagi informasi dan pengetahuan kepada komunitas ilmuwan maupun masyarakat luas. Para ahli iklim dunia melalui The Intergovernmental Panel on Climate Change sepakat bahwa peningkatan emisi gas rumah kaca merupakan hasil aktivitas manusia menjadi pemicu utama perubahan iklim saat ini dan menyebabkan dampak negatif, salah satunya kejadian cuaca ekstrim dan paras muka laut. Studi iklim paleo telah lama mengungkap berbagai skenario perubahan iklim bumi mulai terbentuk hingga sekarang. Berkenaan pada hal tersebut, Primas Talk pada hari ini menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya dan diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan disiplin ilmu paleoklimatologi, usaha mengungkap iklim masa depan, dan memaparkan ide dan rencana penelitian bidang paleoklimatologi dalam rangka meningkatkan performa iklim Indonesia di masa depan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, telah hadir bersama kita yang kami hormati Kepala Pusat Riset Iklim Atmosfer, Bapak Dr. Albertus Sulaiman, yang kami hormati Dr. Yuda Setiawan Jamil dan Dr. Tris Midianto, MSI, sebagai narasumber dan moderator, serta yang kami hormati para peneliti, tamu undangan, dan peserta webinar. Adapun susunan acara pada hari ini adalah diawali dengan sambutan dan pembukaan Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, sesi foto bersama, dan dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber serta diikuti dengan diskusi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita memasuki acara pertama pada hari ini, yaitu sambutan dan pembukaan dari Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer kepada Bapak Dr. Albertus Sulaiman. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Ibu MC. Selamat pagi semua, Bapak Ibu semua yang terhormat. Salam sehat. Untuk kali ini, untuk yang pertama, kita memang mengangkat tema yang namanya paleo. Kenapa paleo? Karena kita harus ingat tentang jas merah. Tidak bisa kita melupakan sejarah. Sejarah masa lalu harus kita ingat, harus kita pelajari untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Makanya yang pertama paleoklimat. Tanpa membuang banyak waktu, silakan menikmati. Saya ucapkan buah nangka, bunga melati. Semoga semuanya bisa menikmati. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Albertus Sulaiman. Pantunnya sangat menarik sekali ya Pak, menggugah dan memberi semangat di pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat berfoto bersama. Kami mohon untuk membuka kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Baik, saya lihat di sini ada beberapa slide ya. Kita mulai. Sudah siap? Slide pertama. Selanjutnya. Baik. Selanjutnya. Baik. Selanjutnya. Sudah. Satu lagi. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Hadirin peserta Primas Talk, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan narasumber dan diskusi. Adapun tata cara diskusi meliputi peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau dapat memberikan pertanyaan secara langsung dengan terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand.
Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, telah hadir bersama kita pada hari ini adalah moderator dan narasumber kita. Terlebih dahulu saya bacakan biodata untuk moderator kita di pagi hari ini. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Dr. Tris Midianto MSI. Beliau lahir di mana 25 Mei. Beliau adalah peneliti ahli media di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset Inovasi Nasional. Beliau memperoleh gelar doktornya di Hirosaki University Jepang, S2 di Institut Teknologi Bandung dalam bidang sains kebumian, dan S1 di UNJ Fisika. Pengalaman beliau adalah di tahun 2021, beliau merupakan anggota penelitian peningkatan akurasi prediksi model atmosfer untuk mendukung DSS kebencanaan hidrometeorologis. Beliau juga anggota penelitian prediksi curah hujan ekstrim berbasis analisis interaksi dan mekanisme fenomena atmosfer multiskala menggunakan data satelit, in situ, dan model atmosfer untuk mendukung pengembangan DSS kebencanaan hidrometeorologis. Di tahun 2020, beliau adalah Ketua Penelitian Prediksi Terjadinya Hujan Ekstrim berbasis analisis fenomena atmosfer menggunakan data satelit, in situ, dan model untuk pengembangan DSS Sadewa. Di tahun 2019, beliau adalah anggota penelitian pengembangan sistem informasi cuaca. Tahun 2018 dan 2017, beliau adalah anggota penelitian mekanisme curah hujan ekstrim di Indonesia untuk mendukung peningkatan akurasi DSS Sadewa untuk potensi bencana hidrometeorologi. Nah, adapun publikasi beliau di tahun 2021 adalah publikasi Proceeding Seminar Nasional Fisika Jurnal Atmosfer, Jurnal Advance in Meteorology, EAP Proceeding, dan EAP Conference Proceeding. Di tahun 2020 dan di tahun 2019 pada IOP Conference Series Earth and Environmental Science. Di kesempatan pagi hari ini juga kita akan menghadirkan narasumber. Terlebih dahulu, mohon izin saya membacakan biodata beliau. Beliau adalah Dr. Yuda Setiawan Jamil. Beliau adalah peneliti ahli muda di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau memperoleh gelar doktornya di Nanyang Technological University dan S2 di Institut Teknologi Bandung. Pengalaman beliau di tahun 2021 hingga sekarang adalah sebagai peneliti ahli muda di Badan Riset Inovasi Nasional. Tahun 2020 hingga tahun 2021 peneliti ahli muda di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2018 hingga tahun 2019 beliau adalah asisten peneliti di Nanyang Technological University. Tahun 2007 sampai 2013 Project Officer di Nanyang Technological University. Untuk publikasi beliau adalah pada tahun 2021 beliau melakukan publikasi di IOP Conference Science, Earth and Environmental Science. Kemudian Outstanding Issue in the Future Rainfall Projection over Indonesia, lalu di GSMIP Seasonal Verification over Western Java, lalu Analysis of Variation of the Upper Citarum Discharge and its relationship with La Nina, lalu Mid-Holocene Climate Change over the Maritime Continent Impact Attribution and Mechanism. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi pemaparan narasumber dan diskusi akan dipandu oleh Bapak Dr. Tris Midianto. Kami serahkan waktu dan layar untuk memimpin sesi ini. Silahkan Pak Dr. Tris Midianto. Terima kasih Bu Karlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Pak Albertus Sulaiman. Yang saya hormati juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah bersedia hadir pada kegiatan Primatalk hari ini. Sebelum saya mulai acaranya, saya mau ngikutin salah satu kebiasaan menarik nih dari OR Kebumian dan Maritim, yaitu membuka acara dengan pantun, seperti Pak Albertus tadi ya, pantun ya. Hujan deras saat naik motor, disertai petir berkali-kali. Izinkan saya jadi moderator untuk Primatalk hari ini. Pantunnya sesuai dengan KR saya ya, KR Kebencanaan Hidrometeorologi. Ada hujan-hujannya.
Jadi pada Primatalk hari ini kita akan mengkaji tentang paleoklimatologi, salah satu topik dalam laporan IPCC ini yang mempelajari iklim masa lampau dengan skala waktu puluhan sampai ribuan tahun yang lalu. Kajian ini sangat menarik. Nah, kalau saya bilang sih ibaratnya kita mengkaji mesin waktu ya, pergi ke masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Tapi kalau ini menggunakan data masa lalu untuk memberikan proyeksi masa depan. Kalau ada pepatah bilang nih, masa lalu biarlah berlalu, mari kita menatap masa depan. Tapi hal ini membuat pertanyaan muncul, mengapa kita mempelajari klimatologi? Gitu. Apa kaitannya dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini dan apa urgensinya dalam memprediksi perubahan iklim di masa mendatang? Nah, hal ini yang akan dikupas tuntas secara tajam, setajam silet nih oleh narasumber yang kece badai ini. Dan tidak asing lagi karena memang bukan makhluk asing ya, Bapak Yuda Setiawan Jamil yang memang ahlinya di situ. Saya pertama kali ketemu beliau ini tahun 2009 nih di NUS kalau nggak salah ya. Waktu itu Pak Yuda ini masih anggota penelitiannya Pak Profesor Tiyoko kalau nggak salah ya. Tiyoko. Nah ini sangat menarik sekali. Oke lah, nggak usah panjang-panjang lebar. Pagi-pagi makan ikan peda. Silakan Pak Yuda. Baik. Terima kasih banyak Mas Midi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk mengisi Primatalk yang perdana. Semoga topik yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya punya waktu berapa lama nih? 2 jam? Intinya kita habisnya setengah 12 Pak. Oke, saya langsung saja ya, karena cukup banyak materi yang perlu disampaikan. Oke, saya share screen. Oke, sudah terlihat ya cover slide saya. Ya, jadi seperti judul presentasi ini, saya akan membahas bagaimana memanfaatkan ilmu paleoklimatologi untuk memperbaiki atau mengimprove future climate projection. Oke, outline saya kira-kira seperti ini. Saya bagi 3. Yang pertama, kenapa kita harus mempelajari paleoklimatologi? Saya akan bicara tentang long-term climate events, climate proxy, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kedua, permasalahan apa sebenarnya yang ada di future climate projection. Saya akan bahas sedikit permasalahan-permasalahan yang masih ada. Dan yang terakhir baru menjawab pertanyaan dari judul ya. Bagaimana memanfaatkan informasi dari iklim masa lampau untuk mengimprove climate projection. Oke, saya langsung mulai saja. Mengapa harus mempelajari paleoklimatologi, kira-kira begitu ya. Jadi saya langsung akan memberi semacam ilustrasi ya, kenapa kita harus mempelajari paleoklimatologi. Saya rasa kalau saya tidak perlu untuk mengulas lebih jauh tentang dampak perubahan iklim, saya rasa sudah cukup banyak yang membahas dampak-dampak negatif tentang perubahan iklim. Kita tahu isu ini sangat penting. Jadi saya akan langsung masuk ke topik. Pertama, untuk menjawab mengapa paleoklimatologi itu penting, saya akan menggunakan ilustrasi satu kasus yang disebut dengan global warming high hiatus, yaitu periode di antara tahun 2002 dan 2012. Bisa dilihat di grafik yang pertama ini, data global surface temperature yang warna hitam bisa dilihat pada tahun 2002 dan 2012 itu dia tidak mengalami peningkatan. Ini yang disebut dengan global warming hiatus. Nah, Kosaka NC 2013 berusaha untuk menjelaskan penyebabnya apa, gitu ya. Sebab kalau kita lihat ya, kita sudah tahu sendiri global warming terjadi, gitu. Tapi ada periode waktu di mana global surface temperature itu tidak naik, gitu. Ini yang disebut hiatus. Nah, mereka melakukan studi modeling. Jadi bisa dilihat ada 2 kurva lain di sini, yaitu kurva oranye dan kurva warna biru. Nah, kurva warna biru adalah hasil simulasi iklim yang didrive oleh anthropogenic forcing, yaitu greenhouse gas. Seperti skenario global warming yang ada sekarang ini.
Tapi kalau kita lihat di sini, ternyata saat periode global warming hiatus, global surface temperature tetap naik ya. Jadi di sini simulasi berdasarkan anthropogenic forcing sebenarnya gagal untuk menangkap sinyal hiatus ini. Nah, jawabannya ada di kurva yang warna oranye, yaitu simulasi iklim yang didrive oleh suhu permukaan laut di daerah Pasifik tropis. Jadi bisa dilihat di sini kurvanya sesuai dengan pengamatan global warming hiatus. Sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi ialah pada periode 2002-2012 di tropical Pasifik bagian timur di daerah, mungkin Bapak Ibu familiar dengan ENSO ya, El Nino, itu ada pendinginan, dan pendinginan ini terkait dengan apa yang disebut interdekadal Pacific Oscillation. Jadi kota kuncinya adalah interdekadal. Dekadal itu per 10 tahun, interdekadal berarti lebih panjang lagi dari 10 tahun. Nah, polanya bisa dilihat dari grafik yang paling bawah. Polanya jangka panjang dan mendekati tahun 2002-2012 dia menurun menuju ke fase negatif. Nah, ini memberi permasalahan yang cukup pelik sebenarnya. Karena pertama kita sadar bahwa model iklim ternyata tidak mampu untuk mensimulasikan IPO secara benar, gitu ya. Terutama model iklim yang didrive oleh anthropogenic forcing. Nah, model iklim yang didrive oleh anthropogenic forcing ini ialah model iklim yang kita pakai untuk melakukan proyeksi ke masa depan, gitu. Ternyata tidak mampu untuk mensimulasikan pola iklim interdekadal secara benar dari gambar ini. Permasalahan selanjutnya adalah kalau kita mau memperbaiki model ini, kita harus bisa mempelajari pola iklimnya secara lebih komprehensif. Gitu. Tapi catatan observasi itu terbatas. Seperti dilihat kalau di plot ini sampai 1950. Gitu. Kalau interdekadal lebih dari 10 tahun, misalkan 15 tahun, paling kecil misalkan, ataupun 10 tahun, dari 1950 sampai 2010 mungkin hanya tidak sampai 10 sinyal, hanya 6 mungkin. Jadi sangat terbatas. Jadi ini seperti apa ya, buntu ya. Jadi ini gimana? Mau di-improve modelnya tapi susah karena sinyalnya sulit dipelajari gitu. Disinilah peran paleoklimatologi. Nah, dengan paleoklimatologi kita bisa mengextend istilahnya, memperpanjang data mundur ke belakang sampai tahun sepanjang umur bumi yang saya disebutkan di pengantar gitu. Jadi coba sebagai contoh, ini hasil studi paleoklimatologi untuk proxy SST terkait sinyal IPO, Interdekadal Pacific Oscillation. Bisa dilihat di sini dalam sumbu X bisa mundur sampai abad ke-16 gitu ya. Tapi tahun 1600, dan kalau dibandingkan dengan catatan observasi instrumen ya ini bisa dilihat di gambar yang pertama, polanya memang sesuai dengan pola IPO gitu. Dan catatan instrumen sangat terbatas, mungkin bisa mundur hanya sampai awal abad 19 mungkin. Nah, bagaimana studi ini dilakukan? Mungkin ini saya akan bahas sedikit karena saya perlu mengintroduce paleoklimat secara keseluruhan. Jadi data ini diekstrak dari, nah berikut ini ya, ada proses yang disebut dengan proxy, climate proxy extraction ya. Kita mengekstrak proxy iklim dari benda-benda atau material-material yang ada di alam. Dalam hari ini untuk SST, South Sea Surface Temperature, ini diekstrak dari koral. Dan ini memerlukan effort yang luar biasa, harus nyelam dulu ya, harus ngebor koralnya, cari koral yang besar, kemudian dilakukan sampel processing, salah satunya seperti di bawah ini harus dibelah gitu ya. Kemudian ini ada layers yang merepresentasikan waktu. Nah, ini sih sebenarnya bukan ekspertis utama saya, karena ini background yang bisa melakukan ini adalah teman-teman geologis dengan ekspertis geochemistry.
Pakar di Indonesia ada yang senior mungkin Bu Sri Yudawati, ada juga Mbak Intan Suci, ada beberapa nama lainnya. Jadi saya mohon izin untuk sekedar sekilas saja untuk menjelaskan tentang proxy extraction ini. Menggunakan natural archive atau disebut juga dengan arsip iklim. Nah, natural archive ini bermacam-macam. Jadi bisa dilihat material yang dipakai untuk mengekstrak proxy iklim, proxy dari parameter iklim. Ada batu gua, ya, ada es, ya, ice core. Ini ada pakarnya juga di Indonesia, ya, Mas Donaldi yang dari BMKG. Kemudian ada borehole untuk ocean sediment. Ini juga ada pakarnya, ada Bu Rina, ada Mas Hendrizan. Ada cukup beberapa nama yang memang mengerjakan ini. Jadi secara sederhana, paleoklimat itu adalah usaha untuk mempelajari iklim masa lampau di mana catatan instrumen modern itu belum ada. Jadi ada juga salah satunya usaha untuk menggunakan catatan sejarah, catatan sejarah. Nah, yang sebelah kanan ini adalah contoh ketika sampel tersebut diproses, gitu. Jadi berbagai macam material natural archive memberikan layer-layer seperti ini yang bisa diekstrak komposisi kimia tertentu dan dilakukan yang disebut dengan dating, mengukur umurnya, gitu. Berbagai metode, ya, karbon dating, ada argon-argon, uranium-thorium dan lain sebagainya, sehingga membentuk time series yang dilihat di slide sebelumnya. Nah, saya mungkin sangat variasinya sangat luas, ya, climate archive ini. Nah, salah satu contohnya ini kira-kira ada yang bisa nebak ini apa, ya? Ini ini contoh sampelnya seperti ini, ya. Kalau sudah diambil sampelnya dan di alam itu bentuknya seperti ini yang di tengah ini, ya. Ini di dalam gua ini. Ini di dalam gua. Jadi ini clue-nya, ya. Nah, ini. Jadi ini sebenarnya adalah kotoran kelelawar atau yang disebut dengan bed guano. Ini juga bisa jadi proxy, Bapak Ibu, proxy iklim. Jadi ternyata kotoran kelelawar itu membawa informasi rasio isotop nitrogen yang tergantung dengan kondisi lingkungan di luar guanya, gitu, ya. Kondisi vegetasi yang nanti bisa dihubungkan dengan kondisi iklim juga. Jadi sangat bervariasi. Nah, bagaimana dengan proxy, gitu? Apa sih proxy itu? Sederhananya proxy itu adalah ketika kita sudah menginterpretasikan bahan-bahan komposisi kimia yang kita ekstrak dari natural archive. Jadi ketika di sini yang diekstrak biasanya rasio oksigen, strontium, kalsium dan lain sebagainya. Kemudian diinterpretasikan, oh ini sinyalnya sesuai dengan sinyal SST misalkan. Nah, itu jadilah dia proxy, gitu, ya. Kira-kira singkatnya seperti itu. Nah, yang menarik adalah karena studi ini berbasis ilmu geologi, ada istilah yang disebut dengan deep time. Jadi semakin dalam kita menggali ke bawah, gitu, itu semakin mundur waktunya, gitu. Kayak bisa mundur semakin jauh, mendekati umur bumi pertama kali dilahirkan, yaitu sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, dari studi paleo seperti ini, ternyata pola-pola jangka panjang atau event-event yang terjadi itu banyak sekali. Tidak cuma IPO saja, ada sangat banyak event yang diidentifikasi dari studi paleo. Ada yang disebut Little Ice Age, yang lebih dekat dengan masa kita sekarang, ya. Ada Medieval Warm Period di awal abad 10. Kemudian ada abrupt climate change, ini terjadi perubahan sangat drastis dalam jangka waktu beberapa ratus tahun. Nah, kemudian ada orbital cycle atau dikenal dengan Milankovitch cycle. Ini terkait dengan posisi orbit bumi. Ada glacial interglacial, kemudian marine isotop, ada long term carbon cycle. Ini kaitannya dengan siklus karbon jangka panjang, di mana karbon bisa masuk ke sistem seismik, kemudian dilempar kembali ke sistem atmosfer lewat aktivitas vulkanik. Kemudian ada kasus seperti snowball earth, di mana seluruh bumi itu tertutup es, gitu. Dan yang paling awal, salah satu kasus paling awal disebut dengan Feit-Yangsan paradox. Jadi di awal-awal bumi terbentuk, radiasi matahari itu kecil radiasinya, tapi ditemukan air. Ini kenapa bisa seperti itu? Karena kalau ditemukan air, maka
asumsinya adalah suhunya lumayan hangat gitu. Jadi di sini salah satu kesimpulannya adalah kadar greenhouse gasnya cukup tinggi. Nah ini beberapa kasus, banyak kasus ya. Nah kemudian kalau kita kembali lagi ke global warming hiatus, jadi ini ada sebuah kesimpulan yang sebenarnya sangat penting terkait model iklim. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa model iklim yang di drive oleh anthropogenic forcing dan solar radiation itu tidak mampu untuk mensimulasikan global warming hiatus, yaitu yang kurva biru ini tidak mampu untuk mensimulasikan yang hitam. Hanya pada periode, tapi kalau dilihat secara detail, hanya pada periode hiatus saja. Kalau kita lihat periode bersebelumnya, misalkan tahun 70 sampai 9 sekian ya, yang merah di bawah ini, itu cukup baik gitu ya. Itu cukup baik gitu. Jadi misalkan kita melakukan verifikasi model sebelum hiatus terjadi, kita bisa bilang modelnya bagus ya. Betul ya, modelnya bagus gitu. Tapi ketika hiatus terjadi, itu modelnya jelek gitu. Tidak terverifikasi gitu. Nah, ini memberikan ide konsep yang cukup penting gitu, bahwa kalau kita melakukan verifikasi model dalam jangka pendek untuk kemudian melakukan simulasi jangka panjang, itu tidak menjamin bahwa yang dia simulasikan jangka panjang itu akan juga baik gitu. Nah, di sini saya mulai membahas tentang model, masuk ke tahap kedua dari seminar saya. Jadi permasalahannya apa sebenarnya? Apa yang masih bisa diimprove dari future climate projection? Apa saja yang masih bisa kita perbaiki? Jadi sebenarnya saya mau membahas beberapa masalah. Nah, pertama seperti halnya plot yang sebelumnya saya tampilkan, bahwa climate projection juga sebenarnya mengalami problem yang sama. Artinya di sini kita lihat ada observation yang sangat terbatas untuk memverifikasi model. Karena ketika melakukan proyeksi ke depan, gitu, itu ya pasti tidak mungkin untuk diverifikasi karena belum terjadi ya. Tapi kalau kita memverifikasi model hanya berdasarkan data observasi yang ada sekarang, itu tidak menjamin bahwa hasil proyeksinya itu akan akurat. Kita menggunakan logika yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi ini permasalahan pertama yang sangat mendasar. Nah, kemudian ada permasalahan kedua. Salah satu cara yang dipakai saat ini untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil proyeksi adalah dengan menggunakan banyak model, jadi multi-model projection. Nah, permasalahannya untuk daerah, untuk hujan, untuk parameter hujan, ternyata hasil proyeksi dari berbagai model itu tidak sepenuhnya selaras gitu ya. Tidak semua model itu memberikan tren yang sama. Gitu. Nah, ini adalah multi-model projection untuk akhir abad 21, perubahan parameter hujan. Jadi kalau yang biru itu lebih basah, yang merah itu lebih kering, kira-kira begitu. Tapi kalau yang ada garis-garis miring seperti ini, artinya kesesuaian hasil proyeksinya itu tidak 100% gitu ya, tidak di bawah 80% gitu. Jadi ada model, misalkan ya kita lihat daerah Indonesia ada lebih basah rata-ratanya gitu. Tapi ketika dia dilihat satu-satu per model, ada yang menunjukkan lebih kering gitu. Jadi ini masalah gitu. Dan kalau menggunakan kategori ini, maka wilayah Indonesia termasuk yang low model agreement gitu. Termasuk yang low model agreement. Nah, saya pernah melakukan studi kecil-kecilan ya, evaluasi singkat saja dengan mengevaluasi 3 model saja. Gitu. Access, CSSM4 dan MPI. Dari 3 model ini bisa kita lihat sendiri resolusinya berbeda-beda ya, resolusi spasialnya. CSSM4 yang paling tinggi resolusinya sekitar 1 degree, MPI yang paling kasar ya 2,5. Ini hujan juga, tapi hujan annual bukan seasonal untuk akhir abad 21.
Dan bisa dilihat ini sangat menarik. Ternyata untuk fitur-fitur yang skala besar, misalkan peningkatan hujan, yang biru kalau warna biru meningkat hujannya, warna merah lebih kering. Ternyata hujan itu meningkat di daerah Kalimantan itu cukup selaras ya antar tiga model ini. CSM4 juga meningkat, MPI juga meningkat. Tapi kalau kita lihat di daerah selatan, daerah sekitar Jawa, bisa dilihat untuk si CSM4 ini meningkat daerah Jawa ya. Tapi untuk yang dua model lainnya dia berkurang hujannya. Dan kalau MPI bisa kita lihat sendiri, bahkan Pulau Jawa tidak terrepresentasi, bahkan nggak ada gitu. Jadi bisa dibilang untuk large scale fitur seharusnya ini cukup bisa selaras antar model. Tapi kalau untuk small scale feature itu yang jadi masalah. Gitu. Itu yang jadi masalah. Karena tidak selaras. Ini mungkin bisa jadi salah satu sebabnya gitu. Kenapa model-model ini tidak semuanya sepakat. Ini sempat saya tulis untuk acaranya 8 tahun lalu, mudah-mudahan bisa segera publish. Kemudian terkait sama resolusi, ada satu effort luar biasa ya yang dilakukan oleh konsorsium regional Asia Tenggara yang disebut dengan Cordex. Ini mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung di bidang iklim sangat familiar dengan Cordex. Ini effort regional untuk melakukan downscaling, ditingkatkan resolusi dari model-model yang kasar resolusinya. Secara singkatnya begitu kira-kira. Dengan harapan tentunya bisa merepresentasikan kondisi iklim secara lebih baik. Ini effort luar biasa. Mungkin bisa dibilang hasil dari Cordex ini adalah best estimate ya untuk future climate di Indonesia. Gitu. Saya lihat banyak lembaga-lembaga yang sudah merefer ke Cordex ini. Tapi apakah ini menyelesaikan permasalahan secara tuntas ya? Tentu tidak ya. This is not the end of the story gitu ya. Ini bisa kita lihat di sini bahwa kalau yang atas ini adalah GCM hasil global model, yang bawah ini adalah hasil downscaling-nya. Bisa dilihat ternyata ada perbedaan antara GCM dengan RCM, gitu ya. Dan perbedaannya ini kalau menurut saya ini terjadi di large scale feature, gitu. Di perubahan iklim skala besar. Gitu. Dan ini ditulis sendiri di paper ini, gitu ya, oleh Tanggang et al. 2020. Nah ini menurut saya ini harus diinvestigasi lebih lanjut. Kenapa produk downscaling berbeda di fitur large scale-nya. Artinya salah satu masih salah ya, pasti salah antara GCM atau RCM gitu yang betul gitu ya. Jadi ini perlu diinvestigasi, masih perlu diinvestigasi lebih lanjut. Jadi kira-kira begitu tiga hal inilah yang menjadi masalah gitu ya. Terkait akurasi karena problem yang saya sebutkan sebelumnya, verifikasi menggunakan data jangka pendek tidak menjamin proyeksi jangka panjangnya itu akan akurat. Kemudian ada low multimodal agreement untuk rainfall di wilayah kita termasuk. Kemudian ada disagreement between GCM dengan downscale product. Nah ini membawa saya ke tahap terakhir, bagian terakhir, yaitu bagaimana kita memanfaatkan informasi iklim masa lampau untuk mengimprove permasalahan-permasalahan tadi. Kira-kira begitu ya. Permasalahannya saya coba untuk sederhanakan gitu, bahwa ada kemampuan model untuk mensimulasikan long term climate feature itu belum jelas. Itu yang harus dievaluasi yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa model yang jelas-jelas salah gitu, untuk memproyeksikan future climate. Dan ini harus diidentifikasi dan jangan dipakai gitu. Dan kedua juga antara hasil GCM dan downscale-nya itu salah satu pasti salah gitu ya. Karena yang satu lebih basah, yang satu jadi lebih kering. Itu nggak mungkin dua-duanya betul. Ini juga harus investigasi lebih lanjut. Nah, sebelum saya menjawab, mungkin saya perlu introduce sedikit bahwa
terkait usaha untuk mengimprove performa model, itu ada proyek besar, proyek internasional yang disebut dengan Coupled Model Intercomparison Project, atau istilahnya CMIP. Ini yang sudah established CMIP phase 5, sekarang sudah masuk phase 6. Dan bisa dilihat yang ada di kanan ini, lingkaran-lingkaran ini adalah skenario-skenario iklim yang ada di CMIP, proyek CMIP. Termasuk skenario-skenario proyeksi iklim masa depan yang dipakai, yang digunakan atau kemudian dievaluasi, diassess oleh IPCC, muncul di laporan IPCC. Nah, bagaimana dengan paleoklimat? Paleoklimat masuk di yang sebelah kiri ini ya. Jadi di sini ada skenario last millennium, ada skenario mid-Holocene dan lain sebagainya. Nah, ini ada namanya sendiri, Paleoclimate Modeling Intercomparison Project, PMIP. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah ya ini pendekatan teknis mungkin ya. Kita harus melakukan verifikasi model dari kasus-kasus paleoklimat ini. Atau istilah paleoklimatnya ini model data comparison. Harus melakukan verifikasi. Tujuannya ada dua. Kita mengevaluasi performa model terkait fitur long term climate, itu yang nomor 1. Kemudian ini juga jadi kriteria untuk menseleksi model juga, gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin banyak paper membahas kualitas performa model berdasarkan versi verifikasi data saat ini. Nah, ini ditambah lagi, gitu. Jadi kriterianya jadi lebih ketat gitu nanti. Nah, saya akan kasih contoh bagaimana melakukan verifikasi data paleoklimatologi. Ini adalah papernya Dinezio, Tierney. Jadi pertama bisa kita lihat yang plot A, ya, panel A di sini adalah informasi yang didapat dari data proxy. Dalam hal ini proxy hujan, ya. Dan ini adalah kasus LGM, Last Glacial Maximum, sekitar 20.000 tahun yang lalu, ya, atau bahasa populernya zaman es, gitu ya. Ya, sekitar zaman es, dibandingkan dengan kondisi saat ini. Jadi perubahannya yang dievaluasi. Perubahannya, bukan nilai aktual saat itu. Pertama, dari data proxy itu harus diidentifikasi dulu perubahannya seperti apa dengan kondisi recent record. Gitu. Ada lokasi-lokasi yang menunjukkan saat last glacial maximum dia lebih kering, drier gitu ya. Ada yang tidak berubah, ada yang lebih basah, wetter, ada yang perubahannya tidak jelas ya, not robust. Gitu. Nah, kemudian informasi inilah yang diverifikasi dengan model gitu ya. Jadi yang diverifikasi adalah perubahan fasenya sebenarnya, bukan nilai aktualnya. Nah, jadi perbandingan dengan model-model yang ada, ini di sini dibandingkan dengan beberapa model, lebih dari ini sebenarnya. Kemudian dikuantifikasi nilai kesesuaiannya menggunakan yang disebut dengan Cohen-Kappa statistik. Ini seperti hit ratio begitu ya, berapa yang kena gitu, berapa yang enggak, rasionya berapa, kira-kira kasarnya begitu. Nah, bisa dilihat bahwa yang paling bagus ternyata head CM3 ini model dari Inggris kalau nggak salah. Nah, ini kemudian memberi informasi gitu bahwa head CM3 lah salah satu model yang diidentifikasi baik, terverifikasi dengan kasus LGM. Nah, saya ambil contoh kasus lain ya, yaitu kasus mid-Holocene, sekitar 6.000 tahun yang lalu dibandingkan dengan kondisi iklim sekarang. Nah, mid-Holocene ini kenapa kita pelajari? Karena ini terkait dengan orbital cycle. Jadi insolation saat era itu lebih kuat dari radiasi matahari sekarang. Nah, ini kebetulan tesis saya dulu. Jadi agak beda dengan yang papernya Tierney tadi, Dinezio. Saya juga menggunakan proxy hujan, tapi tidak banyak ya, hanya 5. Dan perubahannya bisa dilihat di atas. Memang ada sekitar 6.000 tahun yang lalu, sebagian besar wilayah Indonesia itu lebih basah dari beberapa lokasi di proxy hujan dari wilayah kita, kecuali di daerah Flores ini lebih kering. Dan kalau kita bandingkan dengan model-model yang ada, bisa dilihat ternyata yang sesuai itu hanya 2 ini ya, yang bawah ini ya, CNRM dan CSSM4.
bisa dibandingkan secara sekilas bahwa hanya dua ini yang cocok dengan rainforest. Kenapa saya tidak menghitung Cohen's-Kappa? Karena statistik secara umum memerlukan sampel yang banyak, sementara saya hanya punya 5 titik ini. Jadi pada waktu itu cukup dengan visual saja. Kemudian yang saya lakukan saat itu adalah melakukan eksperimen dan diagnostik lebih jauh, gitu, mengidentifikasi mekanismenya. Jadi secara singkat bisa saya katakan ketika radiasi matahari lebih kuat, maka aktivitas konveksi di pulau-pulau besar seperti Kalimantan itu lebih tinggi, gitu, lebih kuat konveksinya. Dan konveksi ini berpengaruh ke kondisi iklim di sekitarnya. Ada daerah yang anginnya menjadi lambat, ada yang jadi lebih kencang, gitu, kira-kira seperti itu. Nah, sebagian dari diskusi ini ada di proceeding yang sudah publish tahun lalu. Nah, saya rencananya mau melakukan verifikasi menggunakan data SST. Data SST untuk methyloleucin, ternyata lokasinya cukup banyak, gitu. Ini ada sekitar lebih dari 30 lokasi. Jadi mudah-mudahan kalau saya bisa melakukan verifikasi menggunakan data ini, maka Cohen's-Kappa statistik yang ada di slide sebelumnya itu mungkin bisa kita terapkan, gitu. Dan kita bisa mendapatkan hasil verifikasi yang lebih detail. Jadi Bapak Ibu tekankan semua, terutama para akademisi yang tertarik, gitu, mungkin bisa bekerja sama, bisa membantu saya melakukan verifikasi untuk data SST ini. Oke, selanjutnya adalah, ini saya udah bicara tentang model diagnostik ya. Jadi ketika kita udah mempelajari mekanismenya, nah selanjutnya adalah kita bisa membandingkan mekanisme yang terjadi di masa lampau dengan apa yang terjadi di masa depan yang sudah diproyeksikan. Jadi yang saya lakukan ini adalah saya mencari semacam benang merah antara apa yang terjadi di masa lampau, fitur-fitur apa yang terjadi di masa lampau yang penting, dan itu juga terjadi, gitu, di proyeksi iklim masa depan, gitu. Nah, karena saya menggunakan model CSSM4, maka yang proyeksi masa depannya juga dari model CSSM4 dengan skenario RCP 8.5 akhir abad 21. Nah, di sini bisa dilihat singkat saja bahwa memang untuk peningkatan hujan di daerah Kalimantan itu ternyata juga terjadi di masa depan, gitu ya. Jadi mekanisme peningkatan aktivitas konveksi karena ada suplai uap air dan lain sebagainya itu juga terjadi di masa depan. Ya, ini adalah tahap selanjutnya, gitu, di mana kita memahami iklim masa lampau untuk kemudian juga membantu kita memahami apa yang terjadi di masa depan. Jadi saya menyebutnya ini connecting the past and the future, gitu. Mengidentifikasi fitur-fitur yang sama, gitu, across climate change scenarios. Jadi akan dilakukan lagi untuk skenario-skenario lainnya. Nah, ada juga yang selaras dengan ini dan mungkin bisa lebih tepat sasaran lagi adalah yang disebut dengan global warming analog, yaitu mencari kasus paleoklimatologi yang mirip dengan kondisi global warming sekarang. Nah, ini effort yang lebih besar lagi nih, dari Burke et al. 2018. Jadi bisa dilihat kalau yang di atas ini bisa dilihat global surface temperature hasil proyeksi dibandingkan dengan perubahan global surface temperature hasil proxy ya, dari berbagai sumber archive. Mundur sampai Pliocene, era Pliocene ya, 60 miliar tahun yang lalu. Nah, kemudian kalau dari model bisa juga kita bandingkan, karena model untuk methyloleucin dan kasus-kasus lainnya juga ada, kita bandingkan dengan future projection tahun 2050, 2100, dan 2200. Kalau kita lihat untuk wilayah Indonesia, ternyata untuk 2020 kondisinya mirip dengan LIG. LIG ini adalah last interglacial, 100.000 tahun yang lalu. Atau juga sebagian mirip methyloleucin. Bisa dilihat yang di atas ini, ada yang kuning dan biru ini. Kuning dan biru ini terkait skenario paleoklimatnya. Nah, makin jauh ke depan ternyata makin mirip jauh ke belakang, gitu. Nah, 2200 mirip seperti early Eocene. Ini
salah satu usaha untuk menghubungkan antara kondisi masa lalu dengan masa depan. Nah, ini bagian terakhir. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa ada memang proyek internasional terkait peningkatan performa model. Tapi saya rasa kita sendiri di Indonesia hendaknya juga harus mengeksplor model global sendiri, gitu ya. Dan di sini saya coba mempropos sesuatu bahwa yang perlu kita eksplor ialah model yang memiliki fitur yang disebut dengan variable resolution. Di sini adalah model yang resolusinya itu bisa diubah seiring area yang mau kita fokuskan. Sebagai contoh, ini papernya Louis et al. 2018, modelnya NPSA, ini modelnya NCAR Amerika. Jadi ini model global, tapi mendekati daerah Cina itu resolusinya meningkat. Masuk ke daerah Asia, masuk ke Cina Selatan, dan masuk ke daerah Hong Kong, resolusinya meningkat dari yang awalnya 160 kilo menjadi hanya 1 kilo, karena fokus untuk mensimulasikan kondisi iklim di Hong Kong. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan evaluasi dari performa model ini dan melakukan tuning gitu, untuk mendapatkan performa yang baik menggunakan kasus-kasus paleoklimat. Dan yang menarik ternyata, ini mungkin Mas Midi dan teman-teman di LAPAN bisa konfirmasi lebih jauh, ternyata di LAPAN ada SICAM ya. Jadi SICAM ini juga model variable resolution atau istilahnya stretch grid yang dikembangkan oleh CSIRO Australia. Dan ini sudah operasional ternyata ya, jadi mungkin sudah dilakukan banyak verifikasi. Ini saya rasa kesempatan yang baik jika nanti ya tergantung resource ya, apakah SICAM ini bisa membantu kita juga untuk dilakukan evaluasi terhadap kasus-kasus paleoklimat. Untuk kemudian jangka panjangnya dilakukan tuning ini biar performanya baik gitu. Dan kemudian kita memproyeksi iklim sendiri gitu, melakukan proyeksi sendiri. Jadi akhirnya kita tidak tergantung lagi dengan model-model dari PMIP ataupun CMIP. Bahkan kita bisa berkontribusi juga untuk mereka, untuk proyek itu nantinya. Jadi untuk tahap ketiga ini ada 3 hal yang saya bahas ya. Kita perlu melakukan verifikasi terhadap performa model, terutama untuk pola-pola iklim jangka panjang dikaitkan dengan kasus-kasus paleoklimat. Kemudian kita berusaha menghubungkan apa yang terjadi di masa lalu dengan masa depan, sehingga kita bisa mencari berbagai pola-pola yang kira-kira bisa membantu kita memahami apa yang terjadi di masa depan. Lalu kita juga perlu untuk mengembangkan model sendiri ya, mengimprove model yang kita punya akses, melakukan tuning berdasarkan kasus-kasus paleo dan melakukan proyeksi iklim sendiri. Jadi dengan ini saya akhiri seminar saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda, menarik sekali ya, sudah dipaparkan ternyata paleoklimatologi itu seperti apa, dan kita butuh model ya untuk melihat atau memprediksi ke depannya ya, masa depannya seperti apa dengan melihat dari data-data paleoklimatologinya. Ya, kalau saya lihat di sini sudah ada pertanyaan ya, mungkin host ya sudah mencatat, bisa menampilkan ya pertanyaannya. Nanti yang lain kalau misalnya mau ada pertanyaan kembali silakan nanti di chat atau misalnya raise hand ya. Bagaimana host, atau kalau tidak saya bacakan ya dari chat. Nah, ini ada dua pertanyaan lebih dari ini dari satu orang dari Bu Melani ya Kariswati.
bertanya ke Pak Yuda nih, dalam merekonstruksi variasi iklim di masa lampau, seberapa banyak sampling sehingga mendapatkan tren proyeksi yang bagus, sehingga skenario future climate bisa diprediksi. Kemudian pertanyaan keduanya, beragamnya model yang digunakan, bagaimana mengetahui model yang tepat untuk digunakan? Adakah indikator yang dijadikan acuan? Nah ini nih yang satu ini Pak Yuda. 1 dan 2 nih langsung nih ya dari Bu Melani. Langsung Silakan jawab. Pak Yuda, langsung dijawab. Langsung jawab, oke. Ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya Bu Melani. Jadi rekonstruksi iklim masa lalu itu kita gunakan untuk mengevaluasi performa model terhadap iklim masa lalu tersebut. Gitu. Jadi dia tidak digunakan untuk memproyeksi iklim masa depan, dia hanya digunakan untuk memastikan model itu memang mampu mensimulasikan iklim masa lalu tersebut lewat proses verifikasi. Nah, model-model yang terverifikasi artinya performanya baik, gitu. Maka kita hasil proyeksi masa depannya akan lebih dipercaya. Kira-kira logikanya begitu. Jadi prosesnya terpisah. Apa yang dilakukan terhadap data masa lalu itu dilakukan tersendiri, dan proyeksi iklim ke depan dilakukan tersendiri. Gitu. Nah, memang kemudian pertanyaan berapa banyak kasus mungkin ya yang perlu di verifikasi. Gitu. Nah, ini agak tricky ya karena memang kasus paleoklimat sendiri sangat banyak. Tapi kalau kita mengacu ke skala waktu, misalkan kita mau lihat 2100 misalkan end of 21st century, berarti yang perlu diverifikasi itu adalah kasus mungkin 2000 tahun terakhir mungkin ya. Itu ada kasus paleoklimatnya, skenario-nya ada yang disebut dengan last millennium, 1000 tahun terakhir. Nah itu harus diverifikasi yang itu dulu. Karena IPO dan pola-pola di bawah 100-200 tahun, di bawah 1000 tahun itu ada di situ. Jadi itu yang harus diverifikasi terlebih dahulu. Baru kemudian model-model yang lolos verifikasi tanda kutip itu yang kita lihat proyeksi masa depannya gitu. Jadi ini menjawab dua pertanyaan sebenarnya. Jadi bagaimana mengetahui model itu baik apa enggak, ya dia harus lolos verifikasi. Kalau sekarang yang terjadi adalah verifikasi dilakukan dengan data observasi yang ada saat ini. Mungkin dari tahun 70, mungkin kalau pakai satelit ya, 70 sampai sekarang misalkan. Gitu. Itu juga salah satu kriteria. Gitu. Itu penting. Verifikasi data observasi sana sangat penting. Gitu. Nah, yang saya tawarkan saat ini adalah ditambah lagi kriterianya, jadi semakin ketat lagi. Gitu. Kira-kira begitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya, jadi menarik jawaban dari Pak Yuda. Jadi pemilihannya itu setelah verifikasi itu, Pak ya. Jadi kan ya. Kalau bisa pakai data yang lebih lampau lagi gitu ya. Supaya memang kita bisa memproyeksi ke depannya. Itu mungkin Bu Melani kalau misalnya masih kurang puas gitu ya, ada pertanyaan langsung TikTok juga nggak masalah dari Bu Melani ke Pak Yuda, silakan. Silakan Pak. Bu Melani. Cukup Pak, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu Melani atas pertanyaannya. Ya mungkin bisa ditampilkan kembali pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan ketiga dari mana dulu nih? Nah, pertanyaan kedua ya dari Tip Nalendra, Pak Yuda nih. Dari paparan diagram saya menyimak kalau climate change bukan murni dari antropogenik atau human saja, tapi bagian dari siklus alam ya. Terlebih saya juga pernah mendengar mengenai Milankovitch cycle. Wah ini kayak itu ya pemain film ya. Apa ada keterkaitannya nggak? Yuda silakan jawab. Ya, makasih. Oke. Jadi yang disebut dengan anthropogenic climate change itu adalah kasus perubahan iklim yang terjadi sekarang, yang terjadi di era modern ini. Kenapa suhu bumi meningkat? Itu sudah teridentifikasi dengan jelas. Penyebabnya adalah peningkatan greenhouse gas akibat aktivitas manusia.
Nah, memang kemudian pola iklim sendiri ada pola-pola jangka panjang yang masih belum terungkap lah dalam tanda kutip ya, karena keterbatasan data. Nah, pola jangka panjang inilah yang kemudian memang bisa mempengaruhi efek dari anthropogenic greenhouse gas itu. Seperti yang di grafik awal saya tampilkan terkait global warming hiatus. Jadi pola natural dan pola dan peningkatan akibat antropogenik itu terjadi bersamaan. Dan kerumitannya di situ. Ketika mereka terjadi bersama, maka yang muncul yang mana ya? Yang menang yang mana gitu kira-kira. Nah, itu mempengaruhi pergerakan dari suhu global tadi. Itu kalau kita bicara global warming sekarang. Nah, kalau Milankovitch cycle, kemudian yang lain-lainnya itu siklusnya lebih jauh lagi, lebih panjang lagi, itu ribuan tahun, udah 20.000 sampai 100.000 tahun. Gitu. Nah, siklus itu juga terjadi sekarang saat ini. Tapi untuk skala sekarang ini dari ya taruhlah pertengahan abad 19 sampai akhir abad 21, mungkin perubahannya tidak terlalu terasa gitu kan, terlalu pendek gitu untuk dibandingkan dengan siklus Milankovitch yang ribuan tahun, puluhan ribu tahun gitu. Jadi siklus alami itu ada, tapi antropogenik juga terjadi gitu. Dan sistem iklim merespon itu. Nah, studi yang dilakukan oleh para ahli iklim adalah mencoba mengetahui responnya seperti apa gitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, untuk mempelajari Milankovitch, gitu, kita harus pakai data paleoklimat. Kira-kira mungkin singkatnya begitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, gimana Pak Ibu Steve? Pak Steve kayaknya. Udah. Oke, Pak. Oke, sip. Mantap dari pertanyaan dan jawaban dari Pak. Sekarang yang selanjutnya untuk analisis dampak, misalnya dampak perubahan iklim terhadap banjir pada masa yang akan datang. Ada tidak batasan minimal model iklim yang dipakai? Ya, silakan Pak Yuda. Oke. Ini kalau terkait dampak, ini lebih luas lagi ya sebenarnya diskusinya ya, karena sebenarnya yang lebih penting di dampak ini adalah model yang benar-benar terverifikasi nilai aktualnya. Jadi bukan hanya perubahannya saja gitu ya. Karena misalkan kita mau tahu apakah 50 tahun lagi di Jakarta banjirnya meningkat apa enggak gitu misalkan. Kita harus tahu curah hujannya berapa, benar-benar nilai curah hujannya gitu. Sedangkan banyak studi perubahan iklim itu memang lebih fokus ke perubahannya. Sebenarnya problemnya di situ. Apakah kita bisa memberikan proyeksi dengan nilai aktual yang akurat? Itu lebih sulit lagi. Yang perubahannya saja kita masih struggle gitu. Apakah benar-benar bisa akurat atau tidak? Mendapatkan nilai aktual itu lebih sulit lagi. Jadi sebenarnya studi dampak itu ketidakpastiannya sangat tinggi. Ketidakpastiannya sangat tinggi. Karena kita menggunakan data nilai aktual. Nah, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menggunakan banyak model ya. Artinya diusahakan menggunakan model sebanyak-banyaknya, tapi di sisi lain ya kita harus menggunakan model yang tadi gitu ya, sudah terverifikasi pola-pola jangka panjangnya gitu. Dan harus hati-hati ada model-model yang mungkin memberikan hasil yang berkebalikan gitu. Yang model lainnya lebih basah gitu, dia lebih kering. Nah, itu mungkin harus hati-hati. Artinya analisa dampak itu harus probabilistik juga gitu ya. Harus sebaran juga gitu. Kira-kira probabilistik untuk menjadi kering itu berapa persen dibandingkan menjadi basah gitu. Jadi tidak ada nilai minimal maksimal gitu. Mungkin sebanyak-banyak model bisa dilibatkan itu lebih baik. Mungkin kira-kira gitu. Nah, ini menarik juga nih Pak Yuda, kan terkait dengan dampaknya ya, perubahan iklim dan banjir. Ini kan sebenarnya kalau secara paleoklimat untuk data proksi curah hujan masa lampau itu bisa diketahui kan Pak ya? Bisa nggak jadi ini input modelnya gitu? Oh, oke. Nah, ini
kalau menurut saya ini masih sulit ya, karena itu masuknya bidangnya data assimilation itu ya. Dan data iklim masa lampau itu sebaran spasialnya masih sangat jarang gitu ya, sparse gitu ya. Jadi kalau kita melakukan asimilasi, sepertinya kualitasnya jadi mungkin lebih banyak data apa istilahnya fictitious-nya gitu, data yang palsunya gitu. Jadi kalau dia dimasukkan, saya masih jauh. Jadi memang harus diperbanyak dulu gitu titik-titiknya itu, titik-titik lokasi sampel data paleoklimat, baru mungkin kita bisa bicara data assimilation. Tapi ini bukan ekspertis saya. Mungkin sudah ada yang melakukan, saya kurang familiar. Ya, maksud saya kan kalau curah hujan masa lampau kita ketahui, oh ini ada Iya, prediksi banjir pada masa lampau, bisa menjadi model prediksi ke depannya seperti apa itu. Menarik kali Pak ya. Jadi begini, kalau hujan, kalau terkait banjir sendiri sebenarnya dari keilmuan geologi itu dia ada investigasi terpisah gitu ya, mungkin terkait dengan sedimentasi di sungai gitu ya. Dia punya proksi tersendiri untuk banjir gitu. Nah, permasalahan dengan data proksi hujan, terutama saya pernah pelajari juga yang dari sumbernya itu dari batu gua ya, speleothem, akhirnya belum bisa untuk ditransfer ke nilai hujan milimeter per hour misalkan gitu ya. Dia masih dalam bentuk komposisi rasio oksigen isotop gitu. Jadi yang diperhatikan hanya trennya saja, naik turunnya saja gitu. Gitu. Jadi akhirnya sangat sulit kemudian kita bicara, oh ini nilainya berapa, hujan banjir tidak gitu. Tapi banjirnya sendiri ada porsi yang terpisah gitu. Oke. Kira-kira begitu, Mas Indi. Ya. Terima kasih Pak Yuda. Pak Unggul udah oke ya? Apa ada yang mau itu lagi tanyakan? Oke, terima kasih. Yang keempat dari Pak Heru Santoso. Terima kasih Mas Yuda atas presentasinya. Mohon penjelasannya mengapa terjadi perbedaan tren antara hasil GCM dan RCM. Apabila menggunakan tipe nested RCM, maka seharusnya hasil RCM mengikuti pola GCM yang digunakan sebagai host. Terjadinya perbedaan tren tersebut apakah karena jenis RCM-nya? Silakan Pak Yuda. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Ini sebenarnya pertanyaan saya juga. karena ini Project Cordex ya. Ini untuk di Indonesia ada Pak Edwin ya, kalau Project Cordex ada Pak Edwin, kemudian teman-teman di BMKG Pak Supari, ya mungkin mereka lebih bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi kalau saya baca dari papernya Prof. Tanggang yang dari Malaysia, itu memang perubahannya terjadi terhadap large scale fenomena gitu. Yang berubah adalah subsidence dari sebagian dari Hadley cell itu, area subsidence-nya itu meluas gitu. Kalau hasil RCM, hasil downscaling. Nah, kenapa bisa seperti itu memang jadi pertanyaan gitu ya. Secara sederhananya downscaling itu diharapkan hanya memperdetail saja, tidak merubah secara keseluruhan. Tapi di sisi lain ini ada layer lagi, yaitu melakukan model multimodel ensemble, jadi dirata-ratakan semuanya. Jadi untuk menjawab ini sebenarnya bisa dilihat dari analisa per modelnya hasil downscaling seperti apa. Nah ini saya mungkin belum terlalu menggali lebih jauh, mungkin ada paper saya nggak tahu. Per model ketika di downscale itu bagaimana? Itu yang perlu dievaluasi untuk menjawab pertanyaan Pak Heru tadi. Ya, saya mohon maaf nggak bisa jawab. Ya. Mungkin Pak Yuda sama Pak Heru bisa kolaborasi nih untuk saling menjawab gitu ya, menemukan jawabannya. Gimana Pak Heru? Silakan kalau ada diskusi ke Pak Yudanya. Terima kasih banyak. Saya kira mungkin udah cukup jawabannya. Kira-kira saya juga mengira jawabannya seperti itu juga. Kolaborasi nanti sama Pak Yuda, Pak. Iya, baik. Terima kasih Mas Yuda. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Heru. Lanjutnya. Oke. Dari Bu Erma ya, kayaknya bukan Bu Erna.
Presentasi yang sangat menarik Pak Yuda. Izin bertanya, kalau untuk iklim current condition yang paling mirip dengan era paleo kapan dan trennya bakal seperti apa untuk 5-10 tahun mendatang? Yang keenam langsung saja ya nanti. Untuk hiatus yang diindikasikan karena interdecadal oscillation, kira-kira apa possible mekanismenya? Jadi saya dengar mengenai pendinginan di timur Samudra Pasifik. Ini wah saya nggak kebaca bawahnya ya, ada ini saya. Pendinginan Mungkin di- Pak Yuda silakan langsung. Oke, makasih Bu Erma. Jadi ini mungkin saya agak sulit menjawab langsung ya, karena perlu dicek dulu ya. Kalau yang sekarang artinya tahun ini misalkan gitu ya, dari 10 tahun ke depan misalkan. Tapi yang ada di paper yang saya tunjukkan di slide global warming analog itu pada tahun 2050 wilayah kita itu mayoritas antara las interglasial atau mid Holocene gitu. Nah, jadi ya kalau sekarang berarti harus ada proses analisa dulu gitu ya. Ya sekarang cocok sama yang mana gitu. Tapi masalahnya adalah skenario model hasil simulasi paleoklima itu terbatas. Hanya ada beberapa kasus saja, dan mungkin bisa aja kalau kita bikin analisa, oh mana yang cocok sama sekarang, nggak ada gitu, nggak tahu juga gitu. Tapi kita bisa lihat trennya gitu, bisa tarik gitu, misalkan kalau 2050 mirip interglasial, kalau kita tarik gitu ya, mungkin kita bisa mundur berapa tahun dari interglasial atau mundur berapa tahun dari mid Holocene. Gitu. Misalnya mid Holocene 6.000 tahun yang lalu, itu 2050 kira-kira. Jadi, tarik ke sekarang, saya tarik 30 tahun, mungkin bisa juga gitu dibandingkan seperti itu. Gitu. Atau mid Holocene sendiri mungkin karena trennya ke arah sana bisa juga dijadikan dianggap cukup capable gitu untuk dijadikan global warming analog. Mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi masih dalam konteks hand waving hipotetik gitu. Saya belum bisa kasih jawaban yang definitif. Kemudian terkait IPO, jadi kalau yang sempat saya ikuti, saya tidak spesifik belajar IPO ataupun pola-pola ENSO jangka panjang. Ada yang disebut dengan tripole di Pasifik. Jadi kalau ada ENSO gitu, ternyata ada pola jangka panjang terkait dengan osilasi di utara dan selatannya, di bagian utara Pasifik dan di selatannya. Jadi IPO itu terkait dengan pola tripole itu, dan pola tripole ini ada hubungannya dengan aktivitas es di kutub. Jadi variasi es di kutub itu ada hubungannya dengan pola IPO ini, karena dalam jangka panjang sesuai dengan skala waktu variasi dinamika es di kutub utara. Jadi tapi detailnya saya mohon maaf lagi nggak bisa saya sampaikan secara detail karena bukan fokus saya. Mungkin bisa di Google lebih lanjut tuh ya. Tripole di Pasifik dan respon terhadap dinamika polar ice cap gitu ya. Mungkin kira-kira gitu ya. Bu Erma, mohon maaf ya. Makasih banyak pertanyaannya. Pak tidak ini terkait hiatus ini saya juga pernah dengar nih, sempat heboh nih ya, global warming hiatus ini kan katanya bumi sempat mengalami masa istirahat ya. Hiatus itu kan istirahat ya, dimana seluruh bumi itu melambat atau slow down 2012 kalau nggak salah ya. Tapi kan karena peneliti NOAA ini hanya hoax ya, sempat dibahas di IPCC, hanya orang-orang yang tidak percaya perubahan iklim ini yang menyodorkan ini gitu. Ini gimana nih, benar nggak ini Pak Yuda? Ya, jadi sebenarnya saya juga dapat info apakah ini hoax atau tidak. Sebenarnya baru-baru aja ya, karena saya sempat nonton presentasinya si penulis paper itu ya, Yuko Saka itu. Itu paper di Nature gitu ya. Jadi sebenarnya hiatus dalam skala 10 tahun itu terjadi gitu. Tapi memang setelah itu suhunya naik lagi gitu. Ya, katanya kan meningkat gitu, cuma beberapa tahun aja ya. Hanya beberapa tahun saja gitu. Tapi yang menarik ternyata model itu bermasalah terhadap itu. Itu yang namanya dicoba di handle oleh paper itu gitu. Ya. Kira-kira begitu. Ya, menarik sekali ya. Lanjut kalau masih ada.
Tadi ada Pak Edi kalau nggak salah. Pak Edi Hermawan, Profesor Edi. Thanks Pak Yuda atas nice presentation-nya. Izin bertanya nih, saat ini berkembang isu Pantura, tepatnya Jakarta diprediksi akan tenggelam. Pertanyaannya, sejauh mana peran paleoklimat menjelaskan hal ini? Adakah paper terkini dari paleoklimat yang berbicara tentang Indonesia, tepatnya di kawasan Pantura, yang paling tidak skenario hingga 2050? Silakan Pak Yuda. Ya baik, makasih Pak Edi. Jadi ini mungkin sempat heboh tahun lalu ya ini, karena statementnya Joe Biden ya. Jadi ternyata kalau lihat beberapa referensi, faktor yang lebih penting itu land subsidence sebenarnya, bukan sea level rise, gitu. Bukan sea level rise terkait global warming, tapi land subsidence terkait aktivitas groundwater extraction ataupun struktur tanahnya sendiri, gitu. Karena struktur tanahnya masih muda, jadi masih ada pergerakan, masih dinamis, gitu. Jadi peran global warming di mana gitu ya. Memang akhirnya tidak spesifik ke tenggelamnya sendiri ya, tenggelam dalam artian land subsidence-nya, tapi mungkin peningkatan cuaca ekstrim gitu mungkin ya, itu akan diperparah gitu oleh land subsidence ini gitu. Jadi tidak sekonyong-konyong sea level rise-nya gitu, tapi lebih ke perubahan dari peningkatan dari frekuensi cuaca ekstrim, bisa storm surge, bisa macam-macam gitu. Itu akan diperparah dengan kondisi land subsidence. Mungkin di situ hubungannya gitu. Kalau menurut saya lebih terkait di situ, bukan di sea level rise karena polar ice cap meleleh dan lain sebagainya, thermal expansion dan lain sebagainya, tapi lebih ke extreme weather-nya. Iya. Kira-kira mungkin begitu Pak Edi. Ya, makasih Pak Yuda. Tadi saya belum nawarin Bu Erma ya. Gimana Bu Erma? Udah oke yang tadi ya? Ini ternyata banyak yang menarik nih terkait paleo, banyak pertanyaan nih Pak Yuda nih. Ya Pak Edi, gimana Pak Edi? Ya, Pak Edi ya? terima kasih, pasti udah lama nggak ketemu. Iya Pak. Biasanya kalau ketemunya di mana, ya udah di Singapura aja. Nggak, ini kan menarik ya, paleo climate gitu ya. Tadi sih saya berharap ada sesuatu yang disodorkan dari kacamata paleo climate. Sebaiknya nggak gini loh, mestinya tuh ada sesuatu yang bisa diungkap bahwa paleo climate punya pandangan berbeda barangkali gitu ya, dari segi kacamata yang lain gitu. Oh enggak, itu salah loh, mestinya kan enggak begitu, karena paleoclimate itu punya pandangan dari segi gini, jadi tadinya gitu ya. Kalau land subsidence ya saya setuju banget, memang ini sebenarnya sih bukan hanya land subsidence ya, sea level rise itu. Sehingga waktu itu saya punya pemikiran menggabungkan, jadi kalau hanya sea level rise saja impact-nya gini. Kalau hanya land subsidence saja, impact-nya begini. Tetapi bila mana itu digabung, nah, yang kita butuhkan skenario kan, gitu. Sama analoginya. Kalau climate saja begini, kalau ini atau gabungan dari berbagai macam model, nah, sehingga saya berharap sih yang dimotori oleh Pak Yudani bisa hasilnya menggigit ya. Kalau menggigit sih bahasanya pede. Sehingga ya diterima, wah inilah peran paleoclimate itu lebih jauh ditonjolkan gitu. Hanya beberapa saran ya Mas Yuda yang mumpung saya ingat nih. Satu, kan tadi kan fokusnya hanya ke Nino 34 ya. Kalau nggak salah ya, Enso gitu ya. Padahal kan posisi Indonesia itu kanannya Enso, tapi kan sebelah kirinya ada mini Enso IOD ya. Nah, dengan analogi yang sama, barangkali interaksi kedua itu juga perlu dipertimbangkan untuk ke depannya gitu. Itu saja, nggak banyak dari saya. Terima kasih, Mas Yuda. Salam sehat. Makasih Pak. Semoga memberikan yang terbaik.
untuk Prima. Makasih ya. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih. Mohon maaf Prof. tadi pertanyaan. Edi. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Ya, kebetulan Prof. Edi juga lagi ini nih, penelitiannya tahun ini tentang itu, Pak. Menjawab tenggelamnya Pantura itu. Jadi mungkin nanti di belakang bisa diskusi lagi kalau terkait modelnya Pak Edi ya. Menarik juga tadi yang ditayangkan sama Pak Yuda. Selanjutnya kalau tidak salah tidak ada Pak Widodo ya. Pak Widodo, ya langsung saya ke pertanyaan aja ya. Mohon tambahan pencerahan kira-kira pas zaman Pangeran Diponegoro ini 1825-1830 ya. Kondisi iklim di Pulau Jawa seperti apakah? Terima kasih sebelumnya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan Pak Yuda masih ingat sejarah gitu ya. Silakan Pak Yuda. Iya. Asal jangan jawab saya nggak pernah ngikut Pangeran Diponegoro. Ya, jadi sebenarnya ada satu skenario yang disebutkan preindustrial ya. Jadi preindustrial itu kalau mengikuti kronologi waktu itu sebelum tahun 1850 gitu. Itu disebut preindustrial. Jadi diasumsikan revolusi industri terjadi setelahnya begitu. Dan greenhouse gas emission itu meningkat gara-gara itu gitu awalnya gitu. Jadi sebelum 1850 tidak ada anthropogenic forcing gitu asumsinya. Jadi kondisi iklim di mana tidak ada anthropogenic forcing. Jadi kalau Pangeran Diponegoro tadi 18 berapa tadi 70 1825 sampai 1830. Jadi itu sebelum 1850 ya berarti ya kira-kira. Nah, berarti ya iklimnya itu iklim ketika tidak ada anthropogenic forcing, Pak, gitu. Jadi mungkin lebih sejuk dari sekarang gitu. Tidak hujannya mungkin tidak se ekstrim sekarang gitu. Mungkin kira-kira kasarnya begitu, Pak. Perlu diteliti juga itu, Pak. Untuk skenario perindustrial itu bisa kita downscaling, kita lihat daerah Jawa seperti apa, bisa juga itu, Pak. Makasih banyak pertanyaannya. Terima kasih Pak Yuda. Ini perang yang paling singkat 1825 sampai 1830 Pak Maghrib. Ya, mungkin Pak Widodo gimana? Oke. Siap, terima kasih, mantap. Oke, siap. Lanjut dari Pak Bambang ya. Mohon konfirmasi tentang fenomena pada tahun 2012 terjadi baru satu kali. Apakah sebelumnya paleoclimate tidak terdeteksi dan apakah itu akan terjadi untuk masa depan? Fenomena 2012 nih Pak Yuda silakan. Ini yang terkait hiatus ya? Bagaimana ini? 2012. Kayaknya hiatus ya. Ya, 2012 kan hiatus. Iya. Global warming hiatus. Iya, jadi seperti di grafik yang saya sampaikan, memang fenomenanya selalu terjadi, Pak. Jadi dari masa lalu selama muka bumi, rupa bumi, bentang alam bumi masih seperti sekarang, gitu ya. Seperti sekarang karena sebelumnya ada pergerakan lain dan sebagainya bisa berubah. Selama itu masih sampai sekarang, seperti sekarang, maka IPO itu ada memang. Nah, sebelumnya apa yang terjadi? Berbagai kemungkinan. Mungkin saja sistem iklim merespon lebih kuat terhadap efek dari anthropogenic forcing, dari greenhouse gas. Nah, kenapa seperti itu? Itu juga bisa berbagai spekulasi. Memang di paper itu juga bahkan mereka ada dugaan bahwa IPO sendiri mungkin ada dampak dari greenhouse gasnya juga gitu. Jadi tidak 100% alamiah gitu. Ini masih cukup sulit untuk kita mengatakan kenapa sebelumnya nggak kelihatan terus sekarang kelihatan misalkan gitu. Ini perlu studi lebih lanjut pola-pola itu sebelumnya seperti apa. Bisa jadi misalkan polanya melemah gitu. Lemah misalkan polanya. Ternyata dengan anthropogenic forcing, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, ternyata pola itu makin menguat gitu. Justru dia feedback negatif ke efek greenhouse gas sendiri misalnya. Bisa jadi seperti itu, spekulasi saya saja. Kira-kira bisa jadi ya. Ya, intinya belum bisa itu juga Pak ya. Mungkin kalau dari papernya bisa dilihat juga Pak. Misalnya yang tadi yang natur katanya ya bisa
karena apa gitu ya, dia bisa menurun seperti itu. Mhm. Oke, gimana Pak Bambang? Silakan. Ya, cukup. Oke, makasih Pak Bambang. Lanjut, ini kayaknya memang menarik nih, banyak pertanyaan nih. Ini dari Bu Rahmawati langsung 3 nih. Adakah batasan luas spasial dari performa model tersebut seperti pada kasus wilayah Jawa pada paparan sebelumnya? Apakah memang semakin kecil skalanya semakin tidak reliable? Prediksi cuaca sudah mengaplikasikan EI ya, intelligent ya. Apakah model untuk climate projection dan paleo climate? Nah, apakah governing equation pada model paleo sama dengan model prediksi cuaca biasa? Silakan langsung ketiga-tiganya Pak. Iya, oke. Ini slide-nya jangan digeser dulu ya, saya nggak hafal pertanyaannya. Ya, Yang jangan pertama, ditutup. luas spasial performa pada kasus wilayah Jawa. Batasan luas spasial, batasannya bukan di luas spasial ya, tapi di resolusinya ya, Bu. Jadi praktis kalau ini sebenarnya permasalahan klasik ya, mungkin Mas Midi dan beberapa penggiat iklim juga cukup familiar ya, bahwa kalau resolusinya kasar berarti tidak representatif terhadap fitur-fitur yang skala spasial kecil gitu. Jadi misalkan resolusinya di atas 300 kilo misalkan, ya jangan berharap bisa mensimulasikan Pulau Jawa dengan baik gitu. Kira-kira begitu. Jadi bukan di luas batasan luas spasial, tapi di resolusinya. Memang ada, saya sempat dengar, memang harus ditingkatkan sampai resolusinya sangat tinggi ya, katanya, untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif untuk wilayah Indonesia, gitu. Terutama karena memang driver cuaca dan iklim di Indonesia ini sangat erat terkait dengan distribusi darat laut, topografi dan lain sebagainya yang memerlukan resolusi tinggi. Kalau nggak salah, nggak tahu 15 kilo apa kalau nggak salah ya, itu baru ada peningkatan performa gitu. jadi lebih di situ, lebih di resolusinya. Nah, ini terkait artificial intelligence ini menarik sebenarnya. Mungkin dari tahun berapa ya, 5 tahun terakhir ya, ada semacam animo besar terhadap AI ini, atau bisa dibilang, bisa ada bahasa lainnya itu machine learning gitu mungkin ya. Machine learning untuk melakukan antara prediksi atau mensimulasikan iklim gitu. Tapi ini semua ya saya nggak terlalu ngikutin lagi perkembangannya gimana. Tapi ada beberapa paper yang sifatnya masih eksperimental, ya, masih dikembangkan gitu, belum benar-benar dipakai untuk melakukan analisa iklim. Saya nggak tahu sekarang seperti apa terkait machine learning itu. Dulu saya pernah ada satu kajian sama Pak Edwin juga ya, pakai machine learning, pakai ANFIS itu untuk kelembaban dan hujan. Itu memang bisa dilakukan. Gitu. Tapi pada akhirnya kalau kita mau mengetahui dinamikanya ya tidak ini gitu ya, tidak terlalu membantu gitu untuk riset gitu ya. Tapi untuk aplikasi mungkin bisa dipakai. Apakah bisa untuk proyeksi? Mungkin bisa saja. Sejauh apa ya itu perlu eksplorasi lagi ya. Tapi ada animonya meningkat sekarang. Governing question-nya sama, modelnya sama ya, modelnya sama. Jadi model iklim itu ada simulasi iklim itu ada 2 macam. Ada yang equilibrium, ada yang transient gitu. Jadi kalau transient itu memang ada forcing yang berubah. Gitu. Misalkan kalau mau melakukan proyeksi, berarti ada anthropogenic forcing yang berubah, yang meningkat atau menurun gitu ya, tergantung skenario-nya. Itu transient gitu. Kemudian iklim tuh merespon itu. Nah, kemudian ada yang equilibrium, itu forcing-nya tetap gitu. Yang kita nilai adalah nilai rata-ratanya yang kita evaluasi. Nah, 2 tipe ini juga governing equation-nya sama gitu. Navier-Stokes dan lain sebagainya. Ada misalkan simulasi transient yang dilakukan sepanjang misalkan 10.000 tahun gitu ya. 10.000 tahun itu sama saja gitu. Governing equation, dan ya itu sangat highly computational demanding gitu, dan itu bisa dilakukan.
menjadi simulasi transient namanya. Mungkin kira-kira gitu jawabannya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Terima kasih Pak Yuda. Ini karena menarik ya, jadi lupa kita waktunya udah ingatin sama ini host ya. Tapi saya lihat ada 2 pertanyaan lagi nih, ya kita tambah dikit lah ya. Jadi ya, habiskanlah 2 pertanyaan. Dari Pak Jokowan nih, jika semua es di kutub mencair apa benar nih? Kayak kapan itu estimasinya? Waduh, silakan Pak Yuda. Jika semua es di kutub mencair. Ini katanya es di kutub akan mencair semua enggak gitu? Estimasinya kapan nih? Nah, ini kayaknya Pak Yuda diminta memprediksi. Ini saya mohon maaf kalau tentang es kutub memang saya nggak terlalu ngikutin beritanya ya, studi-studinya ya. Apakah memang prediksinya akan benar-benar semuanya mencair gitu atau hanya sebagian saja? Tapi mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Ada kasus di paleoklimat itu yang istilahnya ya? Salah satu dari abrupt climate change dalam skala waktu ratusan tahun, bisa 100-200 tahun. Itu terkait dengan pencairan es kutub yang memperlambat sirkulasi global lautan di dunia gitu ya, samudra dunia, atau disebut dengan thermohaline circulation. Thermohaline circulation sendiri satu siklus itu bisa 10.000 tahun. Tapi siklus ini bisa melambat kalau es di kutub itu mencair banyak gitu, karena laut di Atlantik Utara itu jadi lebih jadi salinity-nya jadi berkurang gitu. Salinity berkurang, dia tidak terlalu berat, maka sinkingnya berkurang juga. Nah, sinking di North Atlantik Utara itu adalah yang menggerakkan thermohaline circulation ini. Dan ketika itu melambat gitu, sebenarnya kondisi iklim di utara bumi itu menjadi mendingin. Nah, kondisi dingin ini sebenarnya mengembalikan kutub menjadi terrestorasi gitu. Jadi dia kembali membentuk polar ice cap. Jadi di sini ada negative feedback sebenarnya. Jadi ketika dia mencair, mekanisme fisis terkait sirkulasi laut global itu bisa membuat dia kembali terrestorasi gitu, polar ice cap-nya dalam jangka waktu ratusan tahun, beberapa ratus tahun. Mungkin itu yang saya bisa ceritakan. Tapi kalau yang terkait dengan kondisi sekarang, saya perlu cari info dulu ya. Kapan itu? Mohon maaf, nggak bisa langsung dijawab nih. Hanya cerita terkait kasus Pak Alio saja. Oke, makasih Pak Yuda. Kalau Pak Jokowan sama Bu Ramawati masih ada yang mau diklarifikasi, lewat WA aja ya ke Pak Yuda. Terima kasih. Akhir ini ya dari Pak Mahmud nih, presentasi yang menarik Pak Yuda. Mohon informasi terkait didapatkannya model CNRM, CM5 dan CCSM4. Apakah berbasis variable resolusi atau connecting atau yang lainnya? Oke, ini pencarian terakhir, silakan Pak Yuda. Ya, ini teknis mungkin ya. Jadi sebenarnya model-model ini hasil simulasi dari model-model ini bisa didapat di database PIMIP3 ya. Project intercomparison model yang saya tampilkan tadi. Jadi keywordnya CIMIP5, PIMIP3, ada database-nya di situ, harus register dulu, nanti bisa download hasil simulasinya. Ini bukan variable resolution, Pak. Jadi bukan seperti SICAN gitu. Tapi hasil simulasinya bisa didapat dengan gratis. Tapi memang cukup banyak, cukup besar, perlu resource yang cukup besar untuk mendownload. Kira-kira begitu mungkin. Ya, terima kasih Pak Yuda. Jadi kalau Pak Mahmud masih ada yang mau klarifikasi lewat WA aja. Ya ternyata menarik juga ya Primatalk, ini baru uji coba sebenarnya kata Pak Albert ya. Ternyata wah menarik sampai lebih waktunya ya. Lupa saya waktunya juga sebagai moderator. Jadi apa yang disampaikan Pak Yuda itu menarik sekali, dan beberapa poin yang bisa saya simpulkan yaitu pemanfaatan arsip alam untuk merekonstruksi parameter iklim gitu ya. Dari paleo itu sangat penting gitu ya. Kemudian pemodelan paleoklimat ini berkontribusi pada operasi model iklim prediksi ke depan. Jika model iklim dapat secara akurat mensimulasikan iklim masa lalu dan perubahan iklim masa lalu, maka ke depannya kemungkinan akan bisa memprediksi iklim di masa depan.
Melalui model iklim diharapkan mekanisme dan proses perubahan iklim dapat diketahui secara rinci untuk kemudian hasilnya dibandingkan dengan data paleoklimatologi yang tersedia. Jadi akhirnya terasa juga ya selesai kegiatan Primatalk hari ini. Terima kasih banyak nih ke Pak Yuda yang sudah sharing ilmu yang sangat menarik sekali. Apa yang disampaikan Pak Yuda tadi mengingatkan saya dengan pepatah Albert Einstein, bukan Pak Albert Sulaiman ya. Belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk hari esok. Jadi menggunakan data-data masa lalu untuk melihat keesokannya ya. Juga ada seorang puitis India nih, mulailah harimu dengan pelajaran dari masa lalu dan akhiri harimu dengan pelajaran untuk masa depan. Ini cocok buat pepatah orang-orang paleoklimat nih. Tapi kalau menurut saya sih, masa depan itu bagaikan sekumpulan tempe ya, tidak ada yang tahu. Oke, saya akhiri diskusi kita hari ini. Saya akhiri juga dengan pantun ya. Main futsal di Pulau Bali, main badminton di Pangandaran. Selesai sudah Primatalk kali ini. Maafkan saya jika ada kesalahan. Per Zoom tanpa permisi, silakan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu juga tuh MC. Mantap pantunnya. Yanto dan Dr. Yuda Setiawan Jamil, terima kasih, sangat menarik diskusi kita pada hari ini dan membuka wawasan kita semua. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan para akademisi dan pemahaman yang komprehensif mengenai studi iklim paleo. Baik, saya juga izin berpantun. Kolak pisang manis rasanya, dinikmati saat buka nanti. Sampai jumpa di Primatalk lainnya, tak kalah menarik patut dinanti. Burung cendrawasih dari Irian, terbang tinggi jauh. Terima kasih saya ucapkan, saya Karlina mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika Waalaikumsalam. ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Materi dan sertifikat akan dikirimkan melalui email. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Dapat sertifikat Terima tanah. kasih semuanya.